malah baper om. Jadi begini, Mbak Rifa, Yahudi kenapa menolak Yesus? Ya, karena seperti yang tadi Mbak Rifa bilang, oke. Tetapi dengan penolakan mereka terhadap Yesus itu karena mereka tidak tahu, mereka tidak menerima apa yang Yesus ajarkan. Nah, seandainya kalau mereka menerima apa yang Yesus ajarkan atau Yesus sampaikan, otomatis mereka akan mengerti. Tetapi karena pada waktu itu yang dinantikan, yang Yahudi pikirkan adalah Mesias itu datang sebagai orang terpandang atau sebagai seorang raja dari kalangan para raja. Nah, makanya di saat Yesus datang dari seorang ibu atau seorang orang tua yang tidak punya silsilah, makanya mereka menolak. Mereka menganggap Yesus ini menghujat Allah dengan menyatakan bahwa dia anak Allah. Jadi begitu. Jadi menurut Anda, Yesus itu dituduh penghujat Allah nggak sama Yahudi? Ya dituduh karena tidak tahu. Mereka tidak percaya dengan ajaran yang Yesus sampaikan. Menurut Anda, Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah atau enggak? Jadi Yahudi ini beda tipis sama Islam. Kau jangan bawa Islam dulu, Abang. Saya tidak membahas Islam. Saya sedang bertanya 3 kali bertanya. Apakah Anda percaya bahwa Yahudi mengatakan Yesus menghujat Allah? Contoh seperti tadi Mbak Uni bilang, Mbak Udi Rifa bilang. Ya sudah, Bang. Ya sudah. Artinya Anda sepakat bahwa Yahudi mengatakan Yesus penghujat Allah. Betul? Saya sepakat karena mereka memang tidak tahu. Mau tahu mau tempe saya lagi nggak bahas itu. Anda sok tahu dengan mereka sih. Anda nih kok sok tahu tentang orang Yahudi? Saya tanya, apakah menurut Anda yang membuat mereka berkata Yesus menghujat Allah? Nah, Anda percaya nggak dengan perkataan mereka itu? Percaya nggak dengan perkataan orang Yahudi kalau dia menghujat Allah? Oh, enggak. Saya enggak percaya sama orang Yahudi. Kalau Anda nggak percaya, kenapa Anda percaya dia mati dirajam untuk untuk menghukum dia supaya menghujat Allah? Karena orang yang menghujat Allah hukumannya harus mati dan Anda percaya dia mati. Berarti Anda percaya dia menghujat Tuhan. Beda dong, Mbak Uni beda, Mbak Uni. Kematian Yesus itu bukan karena menghujat Allah. Kematian Yesus kenapa? Karena penebusan dosa. Mana dalilnya itu? Mbak Uni suka baca Alkitab kok nggak tahu? Bukan saya nggak tahu. Saya ingin mengkonfirmasi pengetahuanmu. Di mana tertulis begitu? Jangan mengada-ngada. Yesus, kau baca ya, upah dosa adalah maut. Jadi orang-orang yang mati menurut iman Kristiani karena dosa. Sebenarnya kalian ini penghujat Yesus. Baca Galatia pasal 3:13. Siapa penghujat Yesus? Karena dia terkutuk di tiang salib. Karena orang yang mati di tiang salib itu adalah orang-orang terkutuk. Maka ketika kalian percaya dia terkutuk mati di tiang salib, maka kalian percaya bahwa dia menghujat Tuhan. Maka saya katakan, kalian ini adalah umat yang lisannya mengatakan memuji Yesus, tapi sejatinya penghujat. Bunda Rifa, saya kasih tahu kau itu lebih baik kau jadi pelacur karena kau itu tidak tahu apa-apa. Udah, kalau kejang turun aja. Kalau kejang turun. Pace, tidak apa-apa itu. Biar. Itu namanya pesundal itu dicintai sama Tuhanmu. Hujat handal. Mencium kaki Tuhanmu adalah pesundal. Kau tahu, pesundal adalah kesukaan Tuhanmu.
Bahkan orang yang pernah mencium kaki Tuhanmu adalah pesundal. Tahu kau? Iya. Jangan kau Bahkan rendahkan pesundal. satu-satunya Mesias yang diurapi pesundal cuma Yesus. Cuman Tuhanmu yang diurapi sama pesundal. Tahu kau? Jangan kau hina pesundal ya. Berkat pesundal itulah Tuhanmu bisa diurapi, dicium kakinya. Sama Maria Magdalena. Seorang pesundal. Bang, jangan di-mute, Bang. Bahkan di kitabmu pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga daripada kau. Ini Rifa, lalu bagaimana dengan 72 bidadari yang Allah Bukan janjikan? pesundal. Di mana ada 72 bidadari? Coba dalilnya mana? Tunjukkan datanya. Coba tunjukkan dalil 72 bidadari saya ingin tahu. Tunjukkan dalilnya. Ya itu ada di kitabmu loh. Nggak ada. Pasal Nggak Ada 72 bidadari di Quran. Saya baca Quran dari kecil. Sahabat Bang Ben. Dalam Matius pasal 19 nomor 29 LAI menghilangkan istri. Bukan kau tapi murid Yesus dijanjikan 100 istri. Kenapa tidak ada 100 suami? Jadi ketika kau membandingkan antara pesundal dengan bidadari, jauh baina sama wasumur. Dalam kitabmu pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Kalian mengatakan lebih baik aku jadi pesundal. Justru Tuhanmu suka dengan pesundal. Buktinya yang mengurapi Yesus pesundal. Bahkan Yesus tidak mampu menghukum pesundal. Iya betul. Kau tahu siapa Maria Magdalena yang telah mengurapi Tuhanmu? Pesundal. Kau tahu perempuan yang mencium kaki Tuhanmu? Pesundal. Kau tahu siapa yang dulu masuk surga daripada kau? Pesundal. Kau tahu si Hosea pasal 1 ayat 2 diperintahkan Tuhan mengawini siapa? Pesundal. Kau tahu Tuhan bercerita tentang pesundal, di mana dia diberi nama Ohola dan Oholiba, terhormat pesundal. Bahkan Tuhanmu menjadikan istri Saul menjadi pesundal bagi Daud, dan juga Daud istrinya dijadikan pesundal bagi anaknya Absalom. Tuhan kau punya kerjaan. Jadi jangan kalian rendahkan pesundal, karena di kitabmu pesundal begitu mulianya. Tahu kalian? Aduh, percuma kau ngomong sampai dunia kiamat pun. Ya, coba izin Biarkan saya aja, ambil Kak. alih dulu ya teman-teman yang lain, di mute dulu. Gini loh kawan-kawan Kristen. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan Kristen, daripada kalian menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan atau kedunguan, lebih baik kalian itu bertanya. Kalau Islamophobia yang kalian bawa di sini, kebencian yang kalian bawa di sini, diam dulu monyet. Diam dulu, nanti saya tampar mulutmu, diam dulu. Ntar saya tampar mulutmu baru kau kaget. Diam dulu kalau. Jadi gini, untuk kawan-kawan Kristen itu, cobalah begini. Kita buka komal dialog lintas agama, diskusi lintas agama, kita bicarakan baik-baik dasar keimanan kita. Benar tidak ini kita mengimani berdasarkan kitab suci? Jangan kita Kenapa Anda naik, diam dulu Pukima. Kau diam dulu. Satu kali lagi kau buka mute, saya turunkan kau. Kalian ini kenapa tidak ada adab kalian ini? Coba beradablah kawan-kawan Kristen. Daripada menguraikan kebencian dan berdasarkan ketidaktahuan, kedunguan, lebih baik bertanya. Kami ini loh, kami kasih kesempatan kepada kalian sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Silakan kalian bertanya tentang Islam. Nggak usah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kalau kalian baca Bible kalian, lebih parah Bible kalian itu isinya. Tidak pantas disandarkan untuk dikatakan kitab suci Bible kalian itu. Lebih pantas dikatakan buku dongeng. Jadi saya kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen, beradablah kawan-kawanku, brotherku. Kita ini satu negara ini kita tinggal. Kalian itu enak tinggal di Indonesia ini. Orang Islam itu toleransinya tinggi sekali untuk kalian. Kalau kami tidak toleransi, habis kalian, kepala kalian sudah kita injak-injak sudah lama. Hebat. Pendeta kalian sudah ku jejer dengan kalian dan ku tampar ketepak. Silakan yang beradab teman-teman Kristen ya, yang beradab brotherku ya. Oke Bang, bisa saya ngomong Bang? Silakan. Coba Bang Marco Polo disampaikan kepada Bang JU ini, mulutnya dijaga lah ya. Ya, Nanti ku jejer dengan pendetanya terus ku tampar habis dia. Silakan brother. Oke Bang, jadi gini Bang. Tadi Abang bilang Islam di Indonesia ini sangat toleransi ya. Begitu, benar Abang? Bukti toleransi, kau masih bisa bicara di sini, walaupun terkadang kalian umat Kristiani pun menghujat Oh, banyak komal Kristen yang Islam masuk. Itu juga toleransi, Unirifa. Perempuan, kau tuh wanita pelacur kau. Awas mulutmu ya, nanti saya tampar Udah, dengan pendeta. kakak, kau tidak Mulutnya usah ciri bicara khas Kristen sudah. banget. Diam sudah. Ya, lihat ya, Ajaran kasih teman-teman begini ya. kalian ini, ajaran kasih ya ini kalian perlihatkan Ciri di khas sini. Kristen ya.
Kalian lihat ya, pandang ajaran Kristen itu, buah dari ajaran Kristen itu mulutnya. Lanjut yang lain. Silakan Bang Marco Polo, Bang Mariam. Baik-baiklah. Bang Yokem, selamat malam Bang Yokem. Kami ini santun beradab loh di sini di Komal. Silakan brother, silakan. Tadi saya sempat dengar abang bilang kami Kristen sangat beruntung karena tinggal di Indonesia. Islam di Indonesia toleransinya tinggi ya, begitu. Benar sekali brother. Kalau kami tidak toleransi, kepala kalian tiap hari sudah diinjak-injak di sini di Indonesia. Dengar itu ya. baik-baik. Wow. Berarti abang ini hanya melihat ke depan tetapi tidak melihat ke belakang. Apa? Tidak melihat ke depan tapi tidak melihat ke belakang. Ya, apa yang mau kita lihat di belakang? Mau lihat bagaimana penjajahan datang Banyak kejadian yang dihajar paling oleh banyak. orang beragama Islam yang dengan teriakannya Allah. Kejadian Tidak paling melihat KKB. banyak. Tidak kamu melihat KKB itu apa? Kamu tidak KKB, melihat bagaimana ya, orang yang dengar, Unirifa, kamu diam lalu dengar dulu Unirifa. Kasih kesempatan saya bicara Unirifa. Loh, kamu ajak saya lihat ke belakang. Mari kita mundur ke 1945. Siapa itu yang menjajah Indonesia? Islam atau Kristen? Siapa yang membuat perjanjian Tordesillas membagi wilayah barat dan timur untuk membawa 3G, Golden Gospel? Islam. Siapa itu yang menghancurkan Yerusalem dengan adanya 6 kurang lebih berabad-abad perang salib? Islam. Siapa Jangan yang kaitkan perang negara dengan agama Unirifa. Kau Itu suruh perang antar negara Unirifa. lah, Malah secara di Arab negara juga saja agama Kristen sudah menjadi malah penjajah. Unirifa. Apalagi Malah di Palestina juga ada Kristen yang meninggal. Lah, Bukan terus saja apa Islam. kita dengan katanya Jadi mundur jangan kau bawa-bawa nama agama untuk perang Israel Palestina. Itu salah besar. Palestina. Kita sedang Iya. membahas, mau bilang, ayo Uniripa, kalian tidak percaya bahwa umat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini adalah umat Islam yang toleransi. Kau tidak percaya, kau ajak kami, ayo kita ke belakang Uniripa. Jadi menurut Saya hemat ingatkan iya. kau. Saya ingatkan Menurut hemat kau. saya itu Saya mengingatkanmu, mari kita mundur ke belakang. Tahun 1945, penjajahan yang datang ke Indonesia itu umat Kristen atau umat bawa Islam? nama agama atau nama negara Unirifa. Bawa nama agama karena misinya adalah 3G, Oh, Golden Gospel. Salah besar Glory. kamu. Kamu Siapa salah yang besar. membuat Indonesia? Saya tanya, Kamu salah kamu besar tahu siapa? Unirifa. Kamu tahu siapa Paus Alexander? Yang membuat Kamu perjanjian justru Tordesillas itu apakah Ustadz Justru Alexander? kemerdekaan Indonesia ini juga ditopang oleh uskup-uskup dari Katolik Unirifa. Uskup siapa? Uskup Ya? siapa? Uskup siapa? Saya tanya. Sebut Ya. namanya. Uskup Nanti siapa? kamu buka sejarah di Flores. Uskup siapa? Saya tanya. Kamu buka sejarah, saya sudah lupa. Wah kan ngaco lagi kalau ngomong asal mangap. Bukan asal mangga, Bang. Nanti Bang buka sejarah. Jadi begitu. Yang saya maksudkan di sini, Namanya siapa? Jangan klaim aja siapa nama Islam di Indonesia ini tidak Nama tidak uskupnya punya siapa? toleransi, Woi, nama uskupnya tidak siapa? punya toleransi. Kalau kau Islam tidak di Indonesia tidak punya toleransi, Unirifa. udah pindah kau ke Supaya Afrika. kamu tahu. Kenapa kau nggak pindah ke Afrika? Islam Kenapa di kau nggak pindah ke Islam di mayoritas Indonesia Kristen? tidak punya Anda toleransi. bilang, Kenapa kau nggak pindah ke Bentar, mayoritas Kristen lama ke dikit. Burundi? Anda bilang Woi. Islam di Indonesia Jangan tidak kau punya pikir Islam di toleransi. Indonesia ini Dengerin. mayoritas Islam. Bong, dengerin. Anda bilang Islam di Indonesia tidak punya toleransi. Sampai detik ini Anda tetap bisa beribadah di gereja dengan aman. Bahkan Anda bisa mainan TikTok Bang, sambil Bang. tidur-tiduran. di Kalau di kita kota nggak saya, toleransi, di kota udah saya saya ini enggak loh. mayoritas Kristen. Kepala Anda tahu Saya Anda. lu tahu. Nggak bisa Anda ke gereja tiap minggu mainan TikTok ngomong saya Lu enaknya dengar, kayak gini. lu dengar. Bilang kita nggak punya Lu dengar toleransi. itu, di kota saya ini mayoritas Kristen, bukan Islam. Mayoritas Islam itu hanya ada pada Tengok kawanmu barusan itu saja. masih minoritas aja, muncung kalian udah kayak babi. Kalian perhatikan itu. Woi, Kalian Unirifa. yang minoritas aja. Mayoritas Islam kalian hanya udah ada lancar. Apalagi kalian mayoritas. di ibu kotanya Kalian saja. yang minoritas aja, muncungnya sudah penuh dengan kebencian. Apalagi kalian mayoritas. Siapa yang kebencian? Justru Islam yang punya Tadi kebencian lebih siapa? tinggi. Kawanmu yang kesini itu siapa? Bakar Islam gereja, bom gereja, larang orang ibadah. Apa itu bukan kebencian? Abangku masuk ngomong kok sama abangku dulu. Oke. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Abang. Iya, baik. Assalamualaikum. Baik. Mohon izin ya, saya tertarik. Saya lagi naik sepeda tadi sambil renang, tertarik dengan pernyataan saudara Kristen. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, perlu Anda pahami, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mendapatkan titah untuk menyeru kepada kebajikan, kebaikan, dan menyuruh untuk berbuat yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran, itu hanya Islam. Al-Quran menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf ini adalah yang baik, dan mencegah kepada yang mungkar. Mungkar ini artinya dosa dan seterusnya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini di dalam Bible tidak ditemukan. Tidak masuk akal. Contoh misalnya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau rupanya kususun pendeta berbaris di lapangan, habis itu ku tampar kiri kanan, ketepak, 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 ketepak. Kira-kira reaksinya apa ya? Pendeta-pendeta ini kususun, ya kan? Pendeta kususun, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, ku tampar. Tarik napas pelan-pelan, Cak Ayu. Bismillah, ketepak. Bismillah, ketepak. Bismillah, ketepak. Mau rasanya. Karena ajaran ini adalah ajaran tipu daya, memperlihatkan kasih tapi isinya setan. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran perintahkan sangat jelas, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Kristen ada nggak perintah kayak gitu? Nggak ada. Perintahnya pasang pipi kiri, ditampar, ketepak. Maju yang lain, ketepak. Maju lagi yang lain, ketepak. Sudah benjol, masuk lagi. Pak, tolong yang kanan juga ditampar. Ketepak, ketepak, ketepak. Apa yang terjadi? Hah? Bisa. Bisa. Ini ajaran sinting. Ajaran gila nih. Gak ada orang yang mampu mempraktekkan itu. Gak ada. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi ini. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi kasih sayang yang murni bagi seluruh alam semesta. Ini prinsip. Ini baru Islam, ini baru ajaran benar. Wah, kok disuruh berjejer? Apabila ada orang yang menampar pipimu yang kiri, kasih yang kananmu. Batu lace. Ini apa ya? Kayak penjual obat memperlihatkan di depan seakan-akan sesuatu kebaikan, tapi isinya apa? Setan. Gak ada orang Kristen. Mau nggak? Mau nggak ini teman Kristen? Mau nggak Anda kemudian datang di lapangan minta orang-orang untuk nampar pipi kiri Anda? Mau nggak? Mau batu lace. Mau nggak ditampar pipi kirimu sesuai dengan perintah Biblemu? Tetapi aku berkata kepadamu, bisa nanti 10 pertanyaan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Nenek lu kiper, orang nggak berbuat jahat aja kalian jahatin kok, apalagi orang berbuat jahat. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pingin rasanya ada hari di mana hari spesialis nampar Kristen. Itu baru hebat. Hari Minggu adalah hari di mana Kristen mempersembahkan pipinya untuk ditampar. Batu lace. Mana bisa? Teori ini penipuan. Coba aja, coba. Jangan cuma Natal yang Anda galakkan. Anda coba bikin lagi konsili, tentukan hari, misalnya tanggal 15 Desember adalah hari ditamparnya pipi kanannya orang Kristen sedunia. Baru dibilang ajaran kasih. Ini cuman
apa itu? Cuman ya batu lacak lah. Udahlah. Silakan diambil alih. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang paling sulit. Dikit ya, nambahin ya, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Protes dia kan? Tempelin dia nggak mau kasih Protes TV kan? satunya. Protes Oke, dia. Bang Suma, saya Protes. tanya satu pertanyaan saja. Satu Protes dia. pertanyaan saja, Bang Suma. Sebelum bertanya, boleh nggak saya tampar kau dulu, kawan? Dari tadi Bang Suma udah pintar. Ya, bercanda. Tadi Bang Suma sudah tampar. Ya, tadi. silakan, Saya belum aja saudara. lah. Ya, Jadi gini Bang Suma, pernahkah Bang Suma lihat orang Kristen membakar Ditampar. masjid? Pernahkah Bang Suma melihat orang Kristen membakar masjid? Pernah di Tolikara. Pernah lihat di Tolikara, jangan dilupakan. Papua 2016 Di Papua tuh, Tolikara. 2016. Kalau memang Pada saat orang, Islam ini saya ajaran jawab kasih, dulu. lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang dibakar? Sabar dulu. Ya kalau gereja dibakar, wajar toh. Karena kan di luar Kristen bukan. Nggak usah kok protes itu. Jadi kalau misalnya gerejamu semuanya dibakar gerejamu, jangan protes. Harusnya ketika kamu gerejamu dibakar, Pak, bakar juga pantatku sekalian. Gitu. Iya kan? Itu jawaban anak tahu itu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau ada orang yang membakar gerejamu, gak usah kau ingat-ingat. Siapa yang membakar gerejaku, bakar juga pantatku. Gitu. Kapan itu tidak bisa terjadi, berarti Kristen ini hanya agama tipu-tipu. Ya toh? Di Islam, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Loh Kristen, janganlah kau membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan kau melawan mereka. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pada pipi kirimu. Bisa nggak dipraktekkan? Bisa? Kalau bisa besok, saya akan biayai anak-anak sekolah, SMP, SMA, untuk mengumpulkan semua pendeta, biar aja anak SMP yang nampar pendeta. Ayo Pak Pendeta, berbaris. Ini anak-anak mau membuktikan ajaran Kristen itu adalah ajaran yang baik. Ada praktek nampar Kristen di Indonesia setiap hari Minggu. Mau nggak? Bang Suma banyak congor ini. Kalau dikatakan ini firman Tuhan, ya harus dibuktikan dong. Harus dibuktikan dong. Makanya tentukan apakah sekali sebulan, sekali setahun, Kristen seluruh Indonesia kita kasih tanggal khusus, dirayakan hari perayaan penamparan pipi kanan orang Kristen. Nah, itu baru dikatakan sebagai agama tulul. Orang punya agama itu diajarkan berbuat baik seperti Al-Quran, diajarkan berbuat ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ini tidak, malah disuruh kasih pipinya yang kanan, tampar pipi kiri. Tapi cuman teori agama kau itu. Faktanya sepanjang Kristen itu dibentuk, sepanjang itu pula terjadi penjajahan di atas muka bumi. Orang Kristen itu banyak kasih, makanya mereka Apa ajaran kasih di Kristen? Coba tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Apa tuh? Nah, justru ajaran kasih Kristen itulah Bang Suma bekerja di salah satu orang Kristen. Di mana saya bekerja di orang Kristen? BUMN itu punya orang Kristen rupanya. Hah? Digaji sama siapa Bang Suma? Saya digaji oleh negara. Negara ini milik orang Kristen rupanya. Hah? Lucu ente. Dikasih makan oleh orang Kristen. Dikasih makan orang Kristen. Justru pegawai saya banyak orang Kristen. Lucu.
Gimana ceritanya nih? Bang Zuma. Loh, perusahaan itu milik negara. Kok saya digaji sama orang Kristen, kan lucu. Rupa-rupanya itu Menteri BUMN sekarang siapa namanya? Orang Kristen? Markus. Lucu ente ini semua. Aduh, parah. Satu pertanyaan, 9 pertanyaan lagi. Silakan. Apa lagi? Rupanya pertanyaan tadi Bang Zuma belum jawab. Mati Mija. Iya, pertanyaan tadi Bang Zuma belum jawab kan? Apa itu abangku yang saya tidak jawab? Bang Zuma kan bilang Islam ini ajaran kasih. Rahmatan lil alamin, bukan kasih lagi. Rahmatan lil alamin. Itu kegiatan gereja dibakar itu ajaran apa Bang Zuma? Itu bukan Islam kalau gereja dibakar. Baru-baru ini yang terjadi. Dengar dulu Bang. Dengar dulu Bang. Abang, dengarkan saya. Dulu pendeta Anda, siapa? Rusuli Kubis, apa? Maaf, siapa namanya? Rusuli siapa? Rusuli siapa namanya yang? Ya, Rusuli Lubis. Dia keluar pembakaran gereja. Ternyata yang membakarnya adalah orang Kristen sendiri. Kan lucu. Ternyata cuma mau memfitnah. Orang jemaatnya sendiri yang bakar gerejanya. Tuyul. Tapi itu siapa Bang Zuma? Saudaraku, sadarlah, Bung. Oh, saya sadar. Yang menjajah Nusantara ini agamanya apa? Sadar, Bung. Jangan malu-maluin. Kita ini saudara sebangsa. Jangan malu-maluin. Yang mengajarkan penjajahan sehingga jutaan orang menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu, itu agamanya apa, Bung? Kristen. Perang dunia pertama siapa, Bung? Kristen. Perang dunia kedua siapa, Bung? Kristen. Perang salib siapa, Bung? Kristen. Perang salib kedua siapa, Bung? Kristen. Orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri siapa, Bung? Kristen. Siapa yang mengimani ada Tuhan membunuh ibu kandungnya sendiri? Siapa? Kristen. Agama mana yang beriman bahwasanya sepupu Tuhannya dibunuh oleh Tuhannya sendiri? Kristen. Hanya Kristen yang berlandaskan terhadap pembunuhan. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang pondasinya, lantainya, dindingnya, atapnya, halaman rumahnya itu berlandaskan terhadap pembunuhan. Sampai di sini saudara belum sadar? Kalau Bang Zuma bilang Kristen masuk jajah Indonesia, kenapa orang Kristen di Maluku, di Flores, di timur sana bantu memerdekakan Indonesia nih Bang Zuma? Dengarkan saya, Bung. Kalau Bang Zuma bilang Kristen yang jadi penjajah, kenapa kami Kristen ini membantu supaya Indonesia ini merdeka? Mungkin lagi sakit pada saat itu, lupa ingat kasih. Kenapa? Kalau Anda mengatakan orang Kristen dari suku-suku yang Anda sebutkan tadi, berarti mereka tidak mencerminkan kasih. Bung, kalau orang-orang Ternate yang Anda sebutkan tadi, orang Manado, orang Papua yang Anda sebutkan tadi melakukan perlawanan terhadap Kristen Belanda, berarti mereka tidak menjalankan ajaran kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan Belanda yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kalau Belanda menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu kepada Belanda. Kalau ada orang Ternate yang melawan, berarti mereka tidak menjalankan hukum yang ada dalam Biblos. Sampai di sini paham? Saya paham Bang Zuma. Kalau paham, berarti harusnya orang Ternate tidak ikut melawan penjajah, karena penjajah itu jahat. Harusnya mereka menyediakan kopi, sudah putar balik ini, menyediakan tempat, mencucikan pakaiannya yang kotor,
Bila ada penjahat, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Belanda datang membawa ajaran Kristen dengan menjajah dengan penuh kejahatan. Kalau dipraktekkan ini, maka Kristen jadi jangan memperbodoh diri lah. Jangan. Toh di Ternate banyak Islam. Mereka Islam taat. Di mana lagi yang Anda sebutkan tadi? Manado banyak Islam. Mereka Islam taat. Kalau ada Kristen penjajah, berarti mereka tidak memperhatikan Matius 5 nomor 39. Berarti mereka adalah melanggar firman Tuhan. Mereka penghuni neraka. Kalau mereka tidak mentaati kemudian apa yang ada di dalam Biblos. Bang Suma ini Itu Anda penakut, makanya Anda bicara terus. Anda dengar dulu orang bicara. betul. Kok betul sekali. Bang Suma Aku tidak akan goblok. Kau itu Ustadz paling goblok. Saya kasih tahu kau. Ya, Kalau enggak kau apa-apa. jago, kau turunkan kau. Bang Suma itu pengecut itu. Kau kas turun kau punya itu. Makanya tidak berani lawan Pak Bom Iya, Bom enggak. itu. Kau Enggak pengecut. apa-apa. Penakut. Enggak apa-apa. Tunjukkan mukamu. Tunjukkan Makanya tidak mukamu. berani. Tidak berani lawan Ya. Pak Bom Bom itu Bang Suma. Kenapa mau tunjukkan muka? Penakut Homo kau. kalian. Goblok, kau penakut. Saya kasih tahu Ya kau. kau tunjukkan Kau muka paling dulu, goblok berani. di Kau Indonesia. tunjukkan muka, ayo, Apa? ayo tunjukkan muka. Ya? Silakan tunjukkan muka kayak saya gini, berani kau. Ayo Kakak. tunjukkan muka. Ayo tunjuk muka. Gak usah nyuruh orang. Nih, kau ayo nunjuk muka cepetan. Ayo tunjukkan muka nih. Nah, itu guru saya itu, adik saya itu. Wah, gantengnya. Masya Allah. Subhanallah. Ya, tadi yang ngajak kasih lihat Coba, muka mana coba, dia Bang. sembunyi. Ayo dong. Kalian naik di komalnya Pak CP. Coba. CP kemarin babak belur lawan saya. Itu badut. Apa yang Badut bang badut itu. badut kemarin jadi badut. Seperti Google Waalaikumsalam Saya warahmatullahi tidak. wabarakatuh. Kemarin jadi badut CP. Apa yang hebat dari CP? Bang Ya, CP. alumni. Nah, kalian Masya tidak Allah. bisa membantah apa yang CP katakan. Wah. Coba berarti, coba, Sudah coba. ya. Coba Sudah dari ya. kalian satu saja naik Jangankan di CP komalnya Paulus CP. datang saya nggak mundur. Coba. CP berani nggak debat sama saya open camp begini tanpa Bang buka Suma, Bible, coba. tapi Kalau harus berani bisa naik menunjukkan ayat komalnya Bible. CP. CP berani nggak kira-kira? Hitam banget nih siapa ini? Ganteng lagi. Ini Islam katanya Islam. Besarin. besarin. Coba Besarin. dibesarin, coba dibesarin. Wah keren, nah, gitu dong. Ini Yesus versi apa ini? Versi botak. Oke, saya screenshot. Mantap kakak. Oke. Yang lain diam. Abangku yang Kakak, ganteng. Dari mana? Mau pakai kinkirnya Bang Suma mau? Tapi bagian kepala aja makainya. Biar silomen. Teman-teman tolong nyalakan lampu. Teman-teman. Lampunya dinyalakan, teman gelap. Lampu dinyalakan. Otak katanya pakai otak. Lampu dinyalakan, lampu. Gelap. Kamu lah. Ini banyak fitnah ini. Aduh. Kenapa kepalanya, Bang? Kepalanya kenapa? Banyak kutu? Gundul kayak gitu aja. Gundul kayak gitu aja banyak kutunya gimana kalau rambutnya tumbuh? Kenapa Bang Suma. marah-marah kenapa? Bang Suma. Iya enggak, tunggu dulu, teman kita ini ngapain? Dia ngapain maksudnya? Ini keturunan Belanda atau apa ini? Bang Suma yang ganteng. Saudaraku Markus, suara Anda tidak kedengaran, saudara Markus. Kedengaran. Ini saya tidak bayangkan kalau sudah jadi mempelai wanita nanti di
surganya Kristen ini kayak mana cantiknya. Jadi mempelai wanita nanti nih. Sudahlah betisnya kayak betis kesebelasan, penuh bulu. Aduh gimana ini jadi mempelai wanita pakai hak tinggi. Selamat pagi, nama saya Sari, panjangnya Sari Puding. Kenapa ini saudaraku kok bicara sendiri? Suaranya mana bang? Suaranya bang. Suaranya Bang, keluarin dong, Bang. Bang siapa namanya? Miku, saudara Miku. Nggak dengar dia. Miku, itu mic-nya Kasihan sekali. saudara Kira-kira Miku. ini padam siapa lepas naik ke Oh, atas tuh. nih? Tuli juga dia rupanya, Tuli. Saudara Miku. Tuh lihat gimana ini? Nggak dengar. Weh, suaramu nggak dengar. Oh, dia katakan mulutnya benjol habis disengat tawon mulutnya hi. Kata mulutku sakit habis disengat tawon kata dia. Apa sih dia ini orang kebut dari tadi loh. Cuman Ini ada nggak orang Yahudi kayak begini modelnya ya? Kan Yesus diutus hanya kepada orang Yahudi. Ada nggak Yahudi kayak begini? Aduh. Iya, abangku yang ganteng. Suara abang nggak keluar bang. Tertutup nih bibir. Tertutup bibir. Bibirmu tertutup. Kakak, buka mic-nya kakak. Kakak. Nggak ngerti bahasa. Bahasa Kakak, mulut buka nggak mic-nya, ngerti. kakak. Bahasa isyarat. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Kupingnya bang. Termute bang. Nggak kedengaran abang. Abangku, Dia paham sih dengarkan kalau saya bang. lagi di-mute. Abangku dengarkan Paham nggak sih saya. dia? Termute bang. Coba dibuka mute-nya supaya kedengaran suaranya Buka bang. itu mute-nya. Bang Miku. Marah-marah mulu dari tadi. Ba- Apa lagi nih ngomong? Ini kayak orang jualan ikan bakar nggak laku marah sama mertua. Aduh, Abang, parah ini. suaranya nggak Ini kedengaran, parah ini, abang. Ini parah ini. Dia pakai bahasa roh Abang. nih. Baru Hanya ngomong. orang-orang yang menguasai bahasa roh yang tahu ini. Ini abang ini lagi promosi, dia lagi jual ulat sagu. Sekilonya berapa gitu, ulat sagunya berapa sekilo. Buka mic. Nggak dengar Hei. dia. Udah dari tadi kita peringatkan. Pace. Kenapa bicara sendiri? Tante, buka itu mic-nya, Tante. Buka. Tuli nggak dengar dia. Makanya Oh, apa nggak. yang kita bicara nggak dengar dia. Lalu buat apa dia buka kamera terus kayak gitu modelnya? Entah. Kakak, Kau buka buka mic-nya dulu kakak. kameramu, tuyul. Bukan kamera. Apa? Mic-nya. Mikmu kau buka. Apa Hei, itu? Apa Kau buka itu? dulu Ini kodamnya mic-nya. apa ini, Bang? Wah, Kodamnya apa wah. ini? Dia bilang, apa ini? kamu injak-injak Pace, kau buka mic itu, Pace. Tertawa di sendiri dia. Dia malu dia ketawa sendiri. ini akibat kebanyakan makan ulat sagu begini dia jadinya. Aduh, abangku ini gimana sih abangku ini? Bang Yumi, mic-nya ketutup bang. Coba tenang supaya Pace itu bisa Iya. buka mic loh. Caranya Iya. dengar. Buka mic-nya bang, percuma hidung abang Nggak tahu dia. bicara. Kalau abang nggak buka mic-nya. Percuma mulutmu kau dekatkan, kalau mic-mu kau buka. Nah, itu baru tahu dia. Baru kebuka. Nah, itu baru kau buka mic dari tadi. Nyelam pula ke dasar sumur. Dari tadi ngomong gak denger, capek, gak ada yang denger. Aduh, kasihan deh lu. Tadi itu Bang Jayu tadi ngomong tapi nggak kedengaran karena mic abang nggak kebuka. Cuma Ya, dengar dulu gitu aku dong. ngomong sama kamu.
Iya. Kau dengar, Kenapa ya? bang? Iya. Saya sudah ikuti kau terus. Saya ikuti kau terus. Iya Ya, terus saya abang. orang Papua. Iya Tapi tahu kau bang. terlalu pengecut. Siapa Kalau bilang kau anda jago itu orang kau, Sunda? ya, you dengar dulu. Iya. You karena takut, akhirnya ngomong balas, ngomong kita ngomong, Anda potong. Oh iya, oke gantian kita. Oke, silakan. Betul. Kakak betul You sekali. kalau jujur, you Iya. kalau berani, you buka kamera seperti saya begini, supaya you tunjukkan you pemuka itu yang pengecut. Ken- Gitu. Kenapa bisa buka kameranya kayak mana Paulus? Segala macam Indonesia Abang ini. tahu mukanya Paulus, abang tahu nggak? Apa bang? Anda pengecut loh. Anda Mau ribut. ngomong itu tunjukkan mukamu. Mau ribut? Bukan masalah ribut, karena Anda ngomong itu tidak takar ruang. Mau Saya makan kasih tahu ulat Anda. sagu? Dan bukan, Lalu? saya tidak terpengaruh, tapi saya cuma mau kasih tahu semua orang Kristen tidak akan terpengaruh dengan Anda. Tapi Anda itu memang otaknya sudah tidak bagus. Dan Kenapa Anda itu bisa? dikuasai oleh setan dan Anda punya tempat Anda itu ada di neraka. Anda ingat? Lah, mana dalilnya tahu. di Bible orang Islam masuk neraka? Mana dalilnya? Bukan masalah Bible. Anda pasti akan seperti itu. Tapi orang Kristen ada dalilnya di Bible masuk neraka, gimana itu? Oh enggak. Ada bang. Anda punya kitab, Anda punya Tuhan saja. Ada Anda bang, tidak ada tahu. bang. Kristen masuk neraka dalilnya ada. Saya ngomong ini, Nah, dengar. Anda punya Tuhan saja, Anda tidak tahu. Anda bilang memang- kitab turun dari langit. Itu Yesus tidak ada Tuhannya- sejarah. Yesus model Tuhannya bagaimana? Yesus kan menyembah Tuhan. Nah, Tuhannya Yesus modelnya Dengar. kayak mana? Bang, Anda dengar saya bicara. Bisa Anda ya dengar. abang aja yang mau didengarkan. Abang nggak mau dengar saya. Yesus Cuma ambil satu menyembah. Sekarang You cuma Yesus ambil menyembah mereka menyebutnya Tuhan mereka itu adalah Elohim. Dengar. Elohim itu Anda wujudnya kayak itu- mana, Abang? Dengar, Ustadz paling goblok di Indonesia itu cuma Anda. Anda ingat? Ya, nggak apa-apa. Artinya Dengar. gini, Abang. Kapolda saya undang Ustadz yang Ustadz di paling sini tuh. goblok di Indonesia menurut Abang adalah Bang Suma. Yang paling goblok aja buat kalian babak belur satu agama. Kapolda, dengar, Kapolda saya kemarin undang Ustadz di sini tuh. Ustadz itu orang lebih berharga daripada Anda. Dan memang Anda itu memang manusia yang tidak mengerti. Dan memang Anda bodoh. Saya Betul. bodoh. Iya. Kenapa Anda mau bicara, mengatakan saya lapor. bodoh? Anda Kenapa? lapor, saya tunggu Anda di sini. Kenapa Anda mengatakan saya bodoh, Kakak? Kenapa? Anda bicara. Ini saya bicara. Ya, Ya, kenapa mengatakan kalau Anda Bang Suma menonton saya, bodoh? datang. Ya memang Nggak Anda us- goblok. Anda mempengaruhi dan Anda bikin orang Islam. Anda mempengaruhi dan Anda itu saya kasih tahu untuk Muslim di sini tuh. Muslim sudah tahu bahwa Anda itu susah dengar. Apalagi ada Ustadz satu yang di Indonesia yang satu itu siapa itu? Siapa? Itu susah. Dan itu termasuk Anda. Dan itu tidak mungkin didengar karena memang Anda itu mengacau belah, mempercahkan, membuat Mengacau belah. situasi jadi kacau karena Anda itu tidak bagus. Kacau. Mengacau Itu yang belah apaan pertama. sih? Saya bicara Anda supaya Anda Ngomong dengar. aja nggak becus. Abangku, kalau cuman mau naik celoteh marah-marah, lebih bagus di rumah aja dalam Bukan kamar. marah. Ya sudah, kita saya tidak ngobrol. marah. Anda Makanya Kita abang diskusi bilang, aja. Kita diskusi aja, diskusi kita. Angkat bicara lagi Bang Suma. kita diskusi aja, Bang. kalau Diskusi, Anda, yuk. Anda jago itu tunjukkan Anda muka Anda. Anda Kenapa penakut kok. jago? Kenapa jago? Ini kita berdiskusi aja. Telinga abang dengan mulut saya, Jangan tanya. mulut abang dengan telinga saya. Orang mau mendengarkan, bukan mau menonton, abang. Enggak. Sekarang Anda tunjukkan Anda muka Anda. Berarti Anda penakut, pengecut. Anda cuma menghina. Mana hinaan saya? Mana hinaan saya, bang? Kami dengar saya kasih tahu kau. Kau semua, kau dengar. Ya. Kami orang Kristen itu tidak pernah berbicara sesuatu tentang Anda. Kami hidup baik-baik. Di mana itu? Anda ini Di mana saya ikuti Kristen Anda hidup ini. baik-baik? Di mana? Coba tunjukkan. Di mana Kristen hidupnya baik-baik? Di mana?
Di Ya, kau datang Papua. ke sini, kau tunjukkan kau muka. Kalau Di kau datang ke Papua sini itu baru kau lihat. apa? OPM itu apa, Bang? Agamanya apa OPM itu, Bang? Oh, bukan bicara masalah OPM, itu perbicaranya Tadi beda. tadi Bukan katanya bicara Kristen dengan- baik-baik. Belanda itu apa, You Bang, bicara agamanya, tuh Bang? pakai ini. Bang. Belanda itu you agamanya apa, otaknya Bang? nggak main. Hah? You otak nggak main. Enggak main lagi. Enggak main Otak lagi. nggak main. Kalau Anda Enggak jago, main datang lagi. ketemu saya. Ini saya nih. Saya nih. Enggak main lagi katanya. Penjajah masuk di Indonesia ini bukan karena agama. Mau Tapi ketemu ini buat apa, Bang? Kau takut. Kau Anda tuh mau Ustaz ketemu palsu, dengan saya. mengacaukan situasi. Anda mau ketemu saya untuk Ya. apa? Kalau kau Anda mau ikat saya. Habis itu abang masak, potong, bakar gitu. kau ingat, Habis itu abang makan. kalau kau jago, Kok jago? Jago apa? Ayo kita turun sudah Pace, tidak ya usah. kalau Dia jago apa? Jago apa? you pengecut. Kalau you bicara otak itu you buka masker, you bicara, you pengecut. Kenapa mesti Begitu. kelihatan wajah, Bang? Ya berarti you pengecut dong. Berarti Takut Paulus dong. pengecut. Kamera kau. You takut. You takut. Takut. Untuk apa ketemu dengan Bang Suma itu buat apa? Ya, you takut. Ya. Nggak ada saya takut-takut. Nanti kau naksir sama Bang Juma kalau Bang Juma open cam. Ah, Kepada gimana sih? setan. Kapanpun tidak ada orang yang percaya Anda dan Oh, Tiri orang nih. sudah orang satu. Ada saya orang Kristen kalau berbicara Bible tidak pakai otak. Bagaimana mau percaya? Coba Anda pakai otaknya, mau enggak? Pakai otaknya sekarang kita diskusi, mau enggak? Mau Anda enggak? takut. Mau enggak diskusi pakai otak Anda dengan saya? Bahas Al-Quran dan bahas Anda Bible. kalau- Berani enggak? Dengar ya. Yang menciptakan Nabi Muhammad itu adalah Allah, Tuhan. Yang menciptakan tangannya Yesus siapa, Bang? Siapa? Yang menciptakan tangannya Yesus siapa? Yesus itu lebih besar daripada. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Anda tanya dalil. Sekarang saya tanya kau, dalilnya Iya. di mana Muhammad? Yang Anda bicara. Ini namanya koplak. Ini namanya Anda itu tidak pakai otak. Kan udah kubilang tadi. Kalau Anda ngatain saya goblok, buktinya saya Ya, Islam. memang kok goblok. Lah kalau Cuma- saya goblok berarti saya lihat. Kristen juga dong, Bang. Kan hanya orang Cuma- goblok yang mau menyembah kepada sesamanya manusia kan? Benar nggak? Besok saya bikin TikTok tuh, saya bilang Ustaz Cuma tuh manusia paling goblok dan saya lapor Kapolri, saya lapor semua dan kau datang menghadap saya. Supaya kau tahu. Faktanya saya tidak menyembah manusia, saya tidak menyembah Lucifer, saya tidak menyembah you- bintang timur. You, Berarti you saya masih itu waras man- dong. you itu manusia paling goblok. Dari Orang tadi itu Muslim aja itu terus. paling benar. Yang goblok itu, Bang, yang goblok itu yang menyembah manusia, Bang. Iyalah, Bang. Benar nggak? Apakah Yesus menyembah manusia? Hmm. Kau itu yang pertama tuh kau pengecut, tidak pernah tunjukkan kau wajah, kau takut. Ya sudah, kalau begitu Anda menyurat ke Kapolri, kita ketemu di Mabes. Gimana? Iya boleh. Oke, Kalau Anda kapan? mau. Iya, silakan. Kau mau Kapan? Kapan? Ya, Sekarang kau abang abang yang nantang kok. Gimana sih abangku Iya, ini? Kapan? Kapan? Saya juga datang. Kau Gimana? ngomong itu sembunyi muka. Kau ingat?
Abangku, Jamin. Muslim yang tadi Muslim tadi yang tidak bilangnya saya beradab itu yang kau. penakut. Coba Kau abang aja. abang Berani bersurat ke Mabes Polri, kita ketemu di Nggak usah sana. bersurat, Anda ngomong di sini sekarang Anda tuh Ya, yang bukan tadi waktu. katanya dia mau bersurat ke Kapolda, Kapolri, habis itu mau menghadap Anda saya. takut, malah Wah, menghadap ke lari saya mau ke sana ngapain? lagi. Sekarang Anda Mau tunjukkan wajahmu. abang mau praktekkan Matius 5:39, ku tampar pipi abang, mau? Enggak, Anda Oh, itu kirain. dengar. Anda Pengecut goblok, berarti. Sekarang siapa yang pengecut? Anda pengecut. Loh, kalau pengecut Anda bukan Anda, pengecut, takut. mau ndak saya tampar pipi kanannya, mau ndak? Ya, sekarang mukamu Anda mana? Setelah Kiri, mau ndak abang? Mau. kau saja tidak pernah tunjukkan kau pemuka, kau pengecut, Ini kalau penakut. Kau. pipi abang yang kanan ku tampar, terhambur gigi abang. Ini terhambur. Matius 5:39 berarti abang pengecut. Ustadz Suma, kau pengecut. Kau belajar sama Ustadz yang lain. Abangku Kau belajar ini, sama Ustadz yang nomor sini. Supaya abangku, kau itu pengecut. Matius 5:39, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat Kau jahat tidak usah bicara ke kepadamu. Bibel. Anda penakut. Melainkan Kalau Anda siapapun jago, yang tunjukkan menampar wajah. pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau ndak bang sekali ku tampar pipinya? Mau ndak? Penakut. Nah, pengecut Kau bicara berarti. sampai Berarti abang nggak bisa Bicara- mempraktekkan Bibel. bicara Yesus sampai jungkir balik mengatakan, Anda. Yesus mengatakan di dalam Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan. Mau ndak bang? Kapan bang? Kau Kapan dengar. bang? Mau ku tampar Yuk. pakai skupang atau pakai ayunan perahu? Dayung. Pakai dayung atau pakai skup? Pilih mana? Bang, You bicara sampai jungkir balik pun tidak ada akan ini orang yang Bibel loh, ini percaya. Bibel. You Kalau dengar. Anda tidak mau mempraktekkan Dengar. Bibel, berarti Anda pengecut. Anda yang Abang pengecut. tinggal pilih. Bukan. Abang mau ku tampar pakai pantat panci. Tunjukkan wajahmu. Pengecut itu nanti. Oke. Anda takut kok. Tunggu. Pengecut. Saya pakai daster dulu ya. Gurunda, assalamualaikum. Gurunda. Waalaikumsalam. Gimana dek? Itu kenapa lampunya kok ada dua ya, Pak Jiyumiku? Itu kenapa lampunya? Itu Kau kenapa suara lampunya ini ada saya rekam dua? semua. Hei, Dengar. Pak Jiyu. Kau Itu suara ini saya rekam lampunya, semua. lampunya Saya kasih sama kenapa ada Ustadz dua di yang- situ? Itu lampunya. Diundang oleh Kapolda. Dengar, you dengar. Hei, Kapolda ada untan Ustadz siapa nih yang satunya bola bicaranya putus baik? itu. Baru datang baru saya tanya kau modelnya Ustadz
Pak, itu lampu juga Pak yang di atas kepala itu Pak. Lampu bukan? Enggak. You kalau berani tunjukkan muka. Lah ini muka saya. Enggak, bukan kau. Suma itu. Nah Ustaz itu, goblok itu. nah itu. Maskernya khusus Penakut. istri. You takut. Enggak dong, You- Bang. You Dengan you sebenarnya Dia dengan dianggap wajah bahwa seperti kau ini itu- tuh udah ketahuan Bang Suma You itu yang dianggap mana tuh you orangnya goblok. gitu loh. Pertama. Kenapa Bang ngatain saya goblok? Saya kan enggak nyembah manusia, Bang. Ya memang kau goblok. Alasannya Kau copot-copot ayat, kau bicara segala sesuatu. Enggak apa ayat tuh lebih. tentang Bible. Aku harus kalau di gereja pendeta Makasih Bang, You enggak. Bang Azza. Kalau di gereja pendeta baca satu Bible atau comot-comot ayat juga? Justru you cuma ayat. Kalau Saya pendeta, kasih tahu kau. kalau pendeta khotbah, Kami tidak akan percaya kau. Ingat, karena you copot ayat. Kalau kita itu bicara semua ayat. Jadi you beda. anak-anak. surat ke Kapolda apa Bang? Soal Baik, maju. Itu ada Yokem Ustaz, oke. Yokem. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas, Yukem? Biasanya bohlam putus itu ini ya, agak angus gitu ya. Artinya kita kan tidak boleh emosi, iya kan? Ada orang Kristen Begini, goblok-goblokin orang Islam boleh. Begini Bang, Gitu. begini Bang. Kita tetap suruh menghargai gitu. Kalau orang Artinya- Kristen, bentar, jawab dulu. Kalau orang Kristen menggoblok, ya Bang, namanya Bang. Jadi Penjajah satu itu satu, namanya. Sedangkan yang dengarnya siapa? Salam kenal Bang. Dari Gitu. tadi Bang Juma sopan, menanggapi dia sopan. Iya, Justru memang betul kawanmu sopan. yang menggoblok-goblokin Memang betul dia. Kenapa kita yang ditegur? Aturan kawanmu Gini yang kau Bang, tegur. artinya kalau siapa yang bertanya, diam dulu. Begitu, jangan dibalas dulu. Nanti selesai dulu, baru dibalas. Ini kan belum selesai lagi sudah dibalas. Bagaimana? Dia nggak mau berdiskusi tadi itu Bang. Dia nggak mau berdiskusi. Diskusi atau enggak? Kalau enggak turun, Nah, biar itulah. ganti pendeta yang Makanya hebat. kan banyak penonton. Anda mau diskusi enggak? Banyak Anda mau penonton diskusi enggak? yang menonton Anda kita mau ini. diskusi enggak? Udah jangan nyoromet. Jangan kayak nenek-nenek jatuh Ini bukan di datang ruangan bulan. tertutup Bang. Ini kan ruangan terbuka. Iya, yuklah kita Nah. diskusi. Jadi kita diskusi itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya udah, ya udah, ya ayo, udah Sekarang diskusi. tema yang Itu. diangkat Jangan satu untuk belum berdiskusi. Temanya apa? selesai. Temanya apa? Sudah dipotong, maunya apa gitu sih? loh. Temanya apa? Temanya apa? Sama juga kalau kita Nah, ke laut. Celeng itu apa Bang? Celeng Babi hutan. Oh babi hutan. Kalau babi Babi kota, hutan. colong. Colong. Orang udah diajak diskusi mau baik-baik diskusi. masih ngeromet. Kayak nenek-nenek datang bulan kau ini. Aduh. Ini aja sama Pak Aji aja. Pak Aji, halo. Emang ada nenek-nenek datang bulan. Itu tadi. Halo. Halo monitor. Duh. Lah, bilang jahat. Ini yang datang bekicot batang pisang. Wah, Otak jatuh cuman kata lendir kayak. itu artinya bekicot. Bekicot. Bekicot itu intinya cuma lendir. Jadi bekicot itu makan dari mulut, berak dari mulut. Jadi nggak ada bedanya. Si Edi Badai dulu itu, oh, bekicot lo gitu kan. Edi Badai dulu kan penghujat kelas berat itu. Iya Di betul. TikTok aja dia nggak berani sekarang. Dulu, oh ya Allah. Wow, penghujat itu.
Edi Bade itu. Kelas kampus. Ya, sekarang nggak berani dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Abang Gacor, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Salam, saya Kristen, Pak. Oh ya. Ke-12 suku Israel. Di Anda dalam tidak Wahyu dianggap. itu ada, Bu. Di dalam Wahyu itu ada. Oh, kamu lari ke Wahyu. Apa kata di Wahyu? Orang yang berbondong-bondong, itu kan selain daripada bangsa yang selain daripada 1400 apa itu rasanya. Itu kan itu ada yang 1444. ya, itu kan di bawahnya itu Yang kan dimateraikan. ya, itu kan ada lagi yang di bawah. Di bawahnya itu kan ada lagi yang selain daripada itu gitu kan, banyak lagi yang selain di bawah itu. Nah, itu Oke, kita lihat Wahyu ya, Wahyu. Wahyu 21:12. Dan temboknya besar. Wahyu 21:11. Ini menggambarkan surganya ya, surganya Oten, menggambarkanlah, taruhlah menggambarkan. Wahyu 21:11. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagai permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang yang 12 dan di atas pintu-pintu gerbang ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi, pintu-pintu surga ini 12. Di setiap pintu dijaga oleh malaikat. Dan di setiap pintu 12 pintu sudah tertulis nama-nama Bani Israel. Jadi elo yang Bani apa ini mau masuk lewat apa? Karena di situ udah tertulis 12 nama-nama Bani Israel. Nggak ada di situ Bani Manado, Makassar, nggak ada Bani-Bani itu ya. Bani itu suku. Wahyu 7:4. Dan aku mendengar ya, yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan, dan semua suku keturunan dari semua suku keturunan Israel, dari suku Yehuda, dari suku Ruben, Gad, 12 ya, yang itu yang dimateraikan. Dan pintu-pintu itu sudah tertulis lagi ke-12 suku Israel, ke-12 suku Israel. Enggak Islam. Iya, harus ada dong dalilnya. Oh, gitu ya, Bang ya. Cuy, Setelah ditunjukkan datanya, berani nggak? ya Kenapa tunjukin ya? datanya sekarang. Saya serius, di room ini saya blank, serius kosong nih, nggak tahu kenapa. Enggak, setelah kita jawab, terus kemudian ditanya balik, berani nggak? Berani kalau tunjukkan dalilnya. Yakin? Yakin. Oke. Syahadat itu gimana sih kata-katanya? Izin nampilkan data boleh Gurunda? Ya, silakan, Dek, silakan. Dalilnya itu jelas, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah takhalal jannah. Barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Itu dalilnya. Aduh bang. Kenapa? Itu ada sokeh itu. Ada nggak kata-katanya di situ bahwa dia ini sadat? Ada nggak? Nah itu tadi. Itu kan la ilaha Sadat tuh illallah bunyinya Muhammadur gimana? Rasulullah. Sadat bunyinya gimana? Ini ada Pak Dizuki. Iya. Lanjut. Ada nih. Sahih Bukhari 6370. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, darah seorang muslim yang telah berapa ini?